Ya, buat teman-teman semuanya, pinjol itu nggak perlu lagi Anda bayar gitu loh. Kenapa teman-teman? Itu sangat susah untuk diingatkan ya. Ini bukan berarti saya mengajarkan Anda yang enggak atau yang enggak semestinya. Tapi coba kita analisa. Tak dianggap manusia sama sekali gitu loh. Tidak ada manusiawinya dalam menagih gitu loh. Semua kata-kata kebun binatang dan kata-kata yang nggak pantas itu dilontarkan buat diri Anda. Emang seperti apa sih kesalahan Anda gitu loh? Ya kan? Mulai bahasa yang nggak bagus sama sekali, anjing-anjing, sampai bahasa dibilangin lonte dan ini segala macam. Itu kata-kata yang nggak pantas diucapkan gitu loh. Ya, kalau Anda membilangin hutang ini wajib dibayar, semua hutang itu wajib dibayar. Tapi kalau sama pinjol lebih banyak celakanya daripada manfaatnya. Anda bayangin, Anda minjam 1 juta, menerima cuma 600.000. Anda harus membalikin sebanyak 1.200.000. Ya, belum lagi Anda telat bayar dibebankan dengan denda, bukan main juga. Belum lagi persi penagihannya. Itu tidak ada manusiawi sama sekali. Tapi kenapa teman-teman tidak pernah sadar dalam hal ini? Bayangin, mereka tidak terlepas dari caci maki ketika melakukan penagihan terhadap diri teman-teman semuanya. Dan teman-teman juga tidak bisa memaksimalkan pemikiran teman-teman sehingga harus terhanyut dalam hal ini. Padahal Anda sudah dibinatang-binatangin. Ucapan yang nggak ada yang bagus yang keluar, kita mau lapor kemana ini? Ada OJK itu cuman sampel, OJK itu cuman label doang, nggak ada fungsinya sama sekali. Tinggal fungsinya itu ada di tangan teman-teman semuanya. Saya minta Anda yang sudah dicaci maki, tolong direm dulu pembayarannya, hentikan semua gali lubang tutup lubang, hentikan mencicil dan memperpanjang. Tapi yang terjadi apa? Orang-orang menyampaikan, "Bang, saya dicaci maki bang, saya takut DC-nya datang ke rumah. Hari ini saya berupaya bang untuk menggadekan dulu motor saya. Saya masih berupaya bang, saya minta janji sama mereka, saya lagi pengajuan pinjaman di bank." Ini kan gila namanya seperti itu gitu loh. Ya, saya takut banget bang, kalau udah seperti ini saya takut banget. Saya takut bang diceraiin sama suami, saya takut bang orang tua saya tahu. Anda ini dicaci maki loh. Ya, tak dianggap manusia sama sekali oleh pinjol. Tapi dengan nawaitu yang bagus, Anda masih bertikad baik untuk menyelesaikan hal ini. Padahal lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Anda tahu nggak sih celakanya itu ada di mana? Berapa banyak orang yang telah mengakhiri hidup mereka? Berapa banyak orang yang telah kabur dari rumah? Berapa banyak orang yang telah kehilangan harta mereka? Berapa banyak orang yang telah kehilangan pekerjaan mereka? Hanya sebatas karena mereka dicaci maki dan dipermalukan oleh pinjaman online. Pernah sadar nggak sih? Ya. Terus Anda bertanya, "Bang, saya juga takut hal itu terjadi sama saya." Hal itu tidak akan mungkin terjadi sama Anda selagi Anda tidak membuka ruang komunikasi untuk para debt collector pinjol. Tapi selagi Anda masih membuka ruang komunikasi, Anda masih terhubung dengan mereka, besar kemungkinan itu akan terjadi, ya. Jadi buat teman-teman semuanya, ayolah sadarlah, bangkit lagi, semangat Anda itu bangkit lagi. Ini banyak yang gak beres, ini yang bertanya kepada saya, selalu bertanya, "Mau galbay dipinjol kak, Ipoji sama bantu saku kak, tolong kak, ini ada DC-nya nggak?" Kalau mau galbay, jangan tertumpu soal ada atau tidaknya debt collector. Nggak perlu hal itu. Kita galbay itu didukung karena apa? Persoalannya karena apa? Karena uang kita tidak ada. Kalau kita menyibukkan diri, ini ada debt collectornya nggak? Ini berkunjung ke rumah nggak? Itu nggak akan galbay-galbay Anda seumur hidup. Padahal Anda tahu hasil gali lubang tutup lubang Anda akan terkumpul kepada pinjol. Pada akhirnya nanti gali lubang ini akan menemukan titik buntu, di mana galian Anda tidak akan membuahkan hasil lagi. Anda akan mengambil jalan pintas, tetap juga galbay ini adalah jalan yang paling utamanya nanti. Tapi kenapa teman-teman harus menunggu dulu hutang menumpuk baru galbay? Harusnya kan mumpung di hutang kita masih sedikit, apa salahnya kita hentikan dulu gali lubang tutup lubang? Apa salahnya kita hentikan dulu mencicil dan memperpanjang? Karena kita tahu ini tidak akan menyelesaikan masalah. Ya, dengan begitu kita juga bisa menrem langsung tindakan-tindakan yang tidak perlu dilakukan oleh debt collector. Contoh seperti caci maki. Itu kan tindakan yang nggak pantas. Menghina, mengancam, merendahkan. Ya kan? Itu kan nggak boleh sama sekali. Tapi karena kebiasaan dari kita juga,
selalu melakukan pembayaran ketika kita dicaci maki, sehingga itu diulang-ulang lagi oleh debt collector untuk mengancam-ngancam Anda, terutama yang telat bayar atau yang tidak membayar di aplikasi mereka. Ini dijadikan aji mumpung. Harusnya teman-teman semuanya sadar dan buka kembali pemikiran Anda bahwasannya ini sudah sangat keterlaluan. Kalau drama ini saya ikutin, ini nggak akan pernah ada akhirnya. Kalau hal seperti ini saya ikutin, mau sampai kapan? Harusnya pertanyaannya seperti itu. Bukan pertanyaannya kapan DC datang ke rumah, daerah mana yang mau dikunjungi, nggak itu persoalannya. Ya, karena urusan DC datang ke rumah itu urusan DC-nya dengan perusahaannya. Urusan kita hari ini, bagaimana kita tidak masuk dalam ancaman mereka, kita tidak diintimidasi, kita tidak ditakut-takuti, dan kita tidak direndahkan seperti ini. Ya, ini udah kayak mafia kelas kakap aja. Anda setiap hari dicaci maki, sampai ada bahasa skip tracing, bahasa lacak lokasi, bahasa menyadap semuanya, bahasa ingin jebol rekening, bahasa dengan pemblokiran rekening. Udah kayak mafia kelas kakap Anda dibikinnya gitu loh. Tapi Anda mengikuti drama itu, padahal pinjol atau debt collector hanya tong kosong nyaring bunyinya, hanya berlaku katanya bukan faktanya. Sampai detik ini siapa yang telah dipenjara gara-gara tidak mampu bayar pinjol? Ada apa tidak? Coba Anda cari dimanapun, ada atau tidak orang yang dipenjara gara-gara tidak mampu bayar pinjol. Kenapa Anda begitu ketakutan? Coba juga Anda tanya, ada nggak orang yang telah diproses ke jalur perdata gara-gara ketidakmampuan dia bayar pinjol? Ada apa tidak? Harusnya teman-teman berpikir seperti itu. Bukan seperti ini cara kita berpikir. Kalau seperti ini kita menanggapi satu masalah yang hancur diri Anda. Bayangin sama Anda, ini ada satu pertanyaan. Selamat siang mas, saya ada pinjol yang belum bisa saya bayar. Memang belum jatuh tempo, tapi saya capek gali lubang terus. Uang jadi nggak karuan. Caranya bagaimana ya supaya kalau Galbay tidak datang DC mas? Mohon arahannya. Bayangin, dia udah menyatakan capek gali lubang tutup lubang. Gali lubang tutup lubang inilah sumber masalah yang sebenarnya. Tapi dia selalu dihantui dengan bagaimana caranya Galbay supaya tidak didatangi DC. Emang Galbay itu semuanya didatangi DC? Emang DC yang datang ke rumah itu begitu menakutkan? Sebenarnya pertanyaan Anda tentang bagaimana caranya supaya kita tidak didatangi DC, problemnya ada pada diri Anda. Bagaimana caranya supaya Anda jujur dan terbuka, supaya hal ini tidak memberatkan. Ya kan? Coba cari momen-momen yang pas, momen yang paling tepat, coba sedikit terbuka. Coba Anda sedikit jujur. Dengan begitu akan mengurangi sedikit beban yang ada dalam diri Anda. Tapi kalau Anda berusaha menutupi semua ini, baik itu dari keluarga, dari orang terdekat, itu akan terasa berat. Sehingga Anda yang sudah capek-capek gali lubang tapi malah tertumpu, bagaimana caranya DC ini tidak datang? Kalau saya tidak lanjutkan gali lubang tutup lubang, takutnya DC akan datang. Ini kan gila pemikiran seperti ini. Ini yang harus diakhiri dari teman-teman semuanya. Tidak bisa pemikiran-pemikiran seperti ini tetap ada di dalam diri Anda, yang mana nantinya pemikiran inilah yang akan menumbangkan Anda, yang membawa Anda ke dalam kehancuran yang sangat dalam. Ya, pokoknya buat teman-teman semuanya, persetan deh mau Anda Galbay dimanapun. Ya, konsep Galbay kita tidak mampu. Uang kita tidak ada. Berarti ada saatnya kita tidak perlu tertumpu soal pemikiran kapan DC datang ke rumah. Dan ada juga soalnya kapan perlunya kita berpikir soal hal itu. Kalau hari ini Anda menyatakan sudah tidak mampu bayar, ya sudah gitu loh. Ya, DC datang ke rumah, emang dia mau ngambil apa? Toh duit kita juga nggak ada. Mereka ngambil aset Anda, nggak bisa seperti itu. Harus ada keputusan hukum tetap. Ya kan? Jadi jangan Anda terlalu simpel memikirkan hal ini sehingga merumuskannya itu menakut-nakuti diri Anda sendiri. Ya, kita berpikir simpel, tapi bagaimana diri kita ini tetap semangat dan kita keluar dari lilitan yang seperti ini. Ya, tapi kalau Anda masih berupaya, bang, takutnya DC-nya datang, gimana caranya Galbay supaya DC tidak datang? Ini parah itu. Ya, itu pemikiran yang gak pantas sama sekali teman-teman munculkan di tengah situasi Anda menyatakan tidak mampu dan tidak sanggup bayar. Ini pikirkan teman-teman semuanya ya. Jadi saya pengen buat teman-teman semuanya, ini saya perhatikan hampir semua screenshot yang Anda kirimkan sama saya tidak bacakan satu persatu. Screenshotnya ya itu aja gitu loh. Palingan DC kalau nggak mengancam Anda dari segi data Anda, paling nggak juga
mengancam Anda dengan sebutan kebun binatang. Memang tak manusia sama sekali. Anda nggak dianggap manusia. Dan cara penagihannya pun juga tak manusiawi sama sekali. Ya, dan saya pengen buat teman-teman semuanya, kompain Anda semuanya, tolong sepakat Anda hentikan cara-cara debt collector yang melakukan penagihan seperti ini dengan cara Anda menghentikan semua pembayaran yang ada. Apabila Anda menemukan ada DC yang melakukan penagihan dengan ancaman atau kebun binatang, ya, walaupun mereka tidak menyebutkan nama aplikasinya, saya yakin banget Anda pasti tahu saat ini Anda galbay di pinjol mana dan berapa nominal yang mereka tagih. Ya. Kan mereka setiap kali mengancam tidak pernah menyebutkan nama aplikasi. Coba Anda perhatikan Anda galbay di pinjol mana, yang paling pertama. Yang kedua, berapa nominal yang mereka tagih. Dari sana Anda bisa belajar dan dari sana Anda bisa mengetahui bahwa ini dilakukan oleh pinjol tersebut. Dan kasihlah efek jerah terhadap mereka, Anda hentikanlah semua pembayarannya. Ya, kalau nggak ada. Yang hancur tetap diri Anda. Anda mengandalkan siapa lagi di sini? Anda mengandalkan OJK. OJK tidak akan menggubris urusan pinjaman online. OJK hanya menganggap Anda itu tidak tahu diri. Ya, OJK hanya menyalahkan Anda tanpa bisa mengkontrol hutang-hutang yang ada. Cuman itu yang bisa dilakukan OJK. Karena OJK juga disandra oleh pihak pinjol. Ya, selain pihak pinjol mensandra data-data Anda, OJK juga disandra juga. Ya kan? OJK juga terikat juga dalam hal itu. OJK di bawah tekanan juga. OJK nggak akan mungkin bangkit dan OJK nggak akan mungkin membasmi urusan pinjol. Yang bisa membasmi masalah pinjol cuman diri kita. Makanya dibutuhkan kesepakatan dan kompak dari teman-teman semuanya. Jangan lagi Anda baca ancaman-ancaman dari DC. Kapan perlu, putuslah, ambillah satu keputusan ini, putuslah semua komunikasi Anda yang terhubung dengan pinjol, supaya tidak muncul lagi pertanyaan kapan DC datang ke rumah. Supaya Anda tidak diganggu dengan bagaimana caranya galbay tapi tidak dikunjungi DC. Anda nggak diganggu lagi dengan urusan itu. Tapi selagi komunikasi ini masih ada, percaya sama saya, pemikiran Anda akan mutar-mutar di sana. Karena yang saya perhatikan teman-teman hari ini, yang paling susah bukan menghadapi debt collector, tapi yang paling susah adalah menghadapi diri sendiri dengan segala kelemahan dalam pemikiran kita. Bahkan hal-hal yang nggak terjadi pun bisa jadi terjadi gara-gara kita salah dalam berpikir. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membuka kembali pemikiran teman-teman semuanya yang tertutup, yang selama ini tidak terbuka gara-gara rasa takut yang ada. Ya, mudah-mudahan dengan adanya video ini dan pembahasannya seperti ini bisa kembali memunculkan semangat Anda, dan Anda nggak perlu khawatir dengan galbay di pinjol manapun, dan Anda nggak perlu menakut-nakuti diri Anda dengan DC datang atau DC tidak datangnya. Yang penting kita tetap optimis saja ke depannya, berpikir positif buat ke depan, bagaimana kita bisa semangat dan memulihkan keadaan ini lagi. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Akibat kecerobohan terjebak di dunia hutang, pinjol, pinjaman tolol, membunuh tanpa menyentuh, solusi hutang tanpa basa-basi, menyelamatkan semua generasi. Berhentilah, gali lubang, tutup lubang. Ingatlah, lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Akibat kecerobohan